Selamat datang di segmen analisa. Emi BMJ baru saja memberikan keterangan terbarunya lewat sosial medianya. Dia bilang bahwa saat ini kondisi dia sedang baik-baik saja. Dia sekarang berada di Singapura dan masih bolak-balik ke Jakarta karena ada dua laporan yang tengah diproses oleh pihak kepolisian setempat di Jakarta. Laporan dia untuk suaminya Aden Wong dan juga Emi BMJ itu sedang diproses. Kemudian di Singapura, laporan dia untuk proses perceraian, kemudian juga custody atau perwalian untuk putra-putrinya, dan juga ada tuntutan lain yang dikatakan bahwa dia dituntut sama Aden Wong kerugian karena gara-gara dia memviralkan ini, Aden Wong kehilangan pekerjaannya, bahkan sangat sulit sepertinya untuk mendapatkan pekerjaan baru lagi. Karir yang dibangun berbelas-belas tahun kayaknya hilang begitu saja. Tapi dari beberapa hal ini menurut aku ya nggak bisa disalahkan Eminya, nggak bisa disalahkan dong. Kalau mau disalahkan adalah perilakunya dari ya Aden Wong dan juga dugaannya Tisa Erni yang menjadi pihak ketiga dalam rumah tangga mereka. Masa Aden Wong yang berbuat seperti itu, kemudian reaksi masyarakat yang membuatnya viral di Indonesia, Malaysia, Singapura juga, lantas yang disalahkan adalah istrinya. Ini kan sebuah indikasi bahwa dia ini begitu banget jago memanipulasi hal agar ngebuat orang lain ngerasa bersalah. Bahkan salah satu keterangan dari Emi BMJ hari ini juga dikatakan dia katanya sangat senang sekali karena dia baru aja mendengar untuk dua kedutaan besar baik di Singapura dan juga Korea Selatan itu sedang berdiskusi bagaimana caranya untuk ngebantu dia. Karena untuk 4 buah hatinya Emi BMJ itu kalau aku lihat dari aturan perundang-undangan Indonesia ya, biasanya kalau ada pernikahan campuran begini, mereka ini sampai usia 18 tahun masih punya double kewarganegaraan. Artinya kayak Korea Selatan dan juga Singapura kayaknya mereka masih punya double kewarganegaraan. Nanti kalau sudah usia 18 tahun baru mereka bisa memilih. Itu kalau dihukum di Indonesia sih. Kalau di Singapura dan juga Korea Selatan mungkin slightly different atau juga sama. I don't know, please enlighten me about tentang isu ini. Tapi yang aku suka dan juga bahagia dengan beritanya adalah Singapura dan Korea mulai bekerja sama untuk membantu Emi BMJ. Sebenarnya concernnya menurut aku bukan mengenai isu rumah tangga mereka, isu orang ketiga lah, atau drama-drama di balik itu semua. Tapi aku melihat bahwa dua embasi ini melihat ada 4 buah hati yang mereka ini tidak punya suara gitu. Ya 4 buah hatinya tuh usianya masih di bawah 18 tahun semua. Artinya negara itu masih memiliki kewajiban untuk melindungi mereka. Apalagi hukum di Singapura, di Korea Selatan, itu hukumnya menurut aku sangat tinggi sekali untuk potensi kejujurannya. Karena apa aku bisa menilai seperti itu? Di negara yang biasanya tingkat korupsinya sangat kecil sekali, biasanya untuk urusan hukum tuh bisa dikatakan ya benar-benar justice gitu. Tapi kalau untuk negara, I'm so sorry, seperti Indonesia, negara tercinta kita, yang tingkat korupsinya masih tinggi, hukum itu kayaknya masih bisa dimain-maini oleh sebagian orang, oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Tapi kalau di Singapura, Korea Selatan, mereka tuh akan fokus menerjemahkan apa aturannya, mau isu A, B, C, dan D, mau viral A, B, C, dan D, they don't care gitu. Mereka akan fokus untuk menyelamatkan keempat buah hati tersebut. Emi BMJ juga menyampaikan bahwa sampai saat ini pun dia masih belum bisa berkomunikasi dengan keempat buah hatinya yang sangat dia sayangi. Bahkan ada pesan yang cukup menyentuh disampaikan Emi di sini adalah pertama begini, Mami itu kangen sama kalian. Jaga diri kalian baik-baik dan saling menjaga. Aku yakin kalian semua akan baik-baik aja. Ada pesan khusus untuk putra keduanya yang sempat juga speak up beberapa waktu lalu yang aku analisa ada banyak kejanggalan. Kalian sudah tonton aja, kalau yang belum nonton, cek aja di Instagramku di Anjasa Semara. Masih belum aku hapus, aku menganalisis di sana bagaimana putranya itu matanya ngelirik kanan kiri, ada dugaan itu ada kertas, ada juga orang-orang yang memberikan arahan, kelihatan banget tadi di bahasa tubuhnya. Kalian tonton aja di Instagramku di Anjasa Semara, kalian lihat videonya di sana. Untuk putra keduanya yang berbicara saat itu, Emi menitipkan pesan begini bahwa untuk putra keduaku, kamu masih ingat nggak tahun lalu kita pernah ngobrol bahwa kamu pengen banget nonton film Godzilla dan Kong.
Dikatakan bahwa Mami sudah janji nanti kalau ada rilis film terbaru kita mau nonton bareng. Nah sekarang di Singapura, Emmy bilang bahwa lagi banyak iklannya mengenai film tersebut dan sekarang sedang tayang di bioskop setempat. Makanya Emmy bilang ke putranya, ayo buruan pulang, kita ketemu, Mami mau penuhi janji untuk nonton film tersebut bersama kamu. Dan Emmy sembari menahan untuk meneteskan air mata dan mengatakan stay strong untuk semuanya, I love you all. Bagi aku pribadi, bapak macam apa ya seperti Aden Wong yang begitu tega, melihat keempat buah hatinya tersiksa hanya demi ego, hanya demi tujuan dia. Kalau yang dikatakan oleh Hotman Paris sih nggak seperti itu. Hotman Paris bilang bahwa yang ditunjuk sebagai kuasa hukum mereka di Indonesia, bahwa yang dilakukan Aden Wong itu bukan untuk menyelamatkan ego atau tujuannya dia, tapi justru untuk menyelamatkan keempat buah hatinya dari tindakan yang dilakukan oleh Emmy BMJ yang katanya sudah sangat tidak pantas. Putra-putrinya mengatakan bahwa Emmy BMJ itu bukanlah seorang ibu yang baik. Dia sering membawa pria asing ke rumahnya, ada hubungan yang katanya nggak benar, kemudian melakukan hal-hal yang tidak pantas secara fisik dan juga mental untuk ke buah hatinya, dan dikatakan bahwa mereka berusaha untuk buah hatinya menyakiti dirinya sendiri karena sudah saking frustasinya. Terus juga dikatakan dia tidak tanggung jawab dengan keempat buah hatinya. Bagi aku ini sangatlah janggal dan gak masuk akal. Sekali lagi, narasi yang disampaikan ini memang sudah dikatakan berkali-kali. Hotman Paris pun juga mengatakan, walaupun aku melihat sih Bang Hotman ini ada sebagian yang ngerasa bahwa dia itu kayaknya nyesel gitu loh. Nyeselnya karena dia dihujat banyak netizen yang mengatakan, Bang Hotman kenapa sih kok justru malah ngebela Aden Wong dan juga Tisa Erni? Ya sebagai seorang pengacara itu adalah haknya beliau, karena kan pengacara itu sudah dijamin oleh negara, undang-undang maksudku, bahwa mereka tuh boleh membela klien siapapun, mau dia bersalah maupun tidak, karena orang yang bermasalah dengan hukum harus didampingi oleh kuasa hukum atau pengacara. Tetapi pada saat Hotman Paris berkali-kali mengatakan bahwa saya itu tidak ikut dalam peristiwa dan saya nggak tahu dalam peristiwa pada saat terjadinya video viral, rebutan buah hati, kemudian ada pihak ketiga dan sebagainya, saya nggak tahu mengenai isu tersebut. Karena kliennya itu hanya melaporkan mengenai yang dugaan KDRT tersebut, teman-teman. Nah, itu adalah fokusnya. Tetapi dengan rentetan viralnya kemana-mana, Hotman Paris selalu mengatakan bahwa please, buat kolega-koleganya sesama pengacara di Indonesia, tolong dong jangan pansos sama saya. Ya, kita tahu bahwa kalian itu kan mau memoncerkan karir kalian dengan saya dengan coba nimbrung dalam kasus yang saya tangani ini. Ya, menurut aku adalah hal yang wajar sih. Ini adalah strategi. Menurut aku juga yang dilakukan oleh pengacara-pengacara tersebut, walaupun mungkin kita nggak bisa munafik, mereka juga mungkin mencari nama, tetapi kan juga ada kebaikan untuk Emmy BMJ, yang menurut aku ini simbiosis mutualisme lah ya. Ada kebaikan untuk semua pihak, dan kalau Hotman Paris ngerasa bahwa mereka nggak seharusnya ikut campur, ya itu haknya mereka juga. Kan ini hanya komentar di sosial media, bukan memberikan keterangan yang berhubungan dengan hukumnya. Mengenai kedutaan besar tadi, apa yang akan dilakukan kira-kira? Kedutaan besar ini menurut aku akan sedang melakukan negosiasi dengan pemerintah Malaysia untuk mengetrace di mana sih keberadaan Aden Wong, kemudian keempat buah hatinya, karena ada satu isu yang sangat diconcernkan sekali adalah mengenai pemberian ASI oleh Emmy BMJ untuk buah hatinya yang masih usia beberapa bulan. Ini udah nggak bisa ditolerir lagi karena sudah lebih dari sebulan ya mereka dipisahkan. Artinya buah hatinya tersebut ya masih sekitar sebulanan atau hampir 2 bulan usianya, 3 bulan sekitar itu kan membutuhkan air susu ibu yang eksklusif. Dan ini kalau seandainya bayi tersebut bisa berbicara dan memilih, aku yakin pasti akan memilih bersama ibunya, terlepas apakah statement tentang perilaku Emmy BMJ benar atau tidak yang masih menjadi perdebatan. Tetapi yang faktanya dan pastinya adalah secara biologis dia membutuhkan ibunya untuk air susu ibu sendiri. Tidak ada satupun susu formula termahal di dunia ini yang bisa mengalahkan kualitas dari air susu ibu. Apakah ada yang lebih bagus? Menurut aku tidak ada. Dan Aden Wong juga, dia sepertinya sudah mulai kebakaran jenggot, sudah lama sepertinya, karena dia sulit untuk mendapatkan pekerjaan lagi dengan viralnya zaman sekarang.
dengan kemampuan yang dia miliki, aku yakin perusahaan dimanapun juga tidak mau mengambil resiko ya. Karena nggak ada yang too big to fail lah ya. Menurut aku ya sama, kalau ada orang bilang bahwa saya itu udah hebat, saya orang kaya raya, saya sudah cerdas A, B, C, dan D, saya nggak mungkin jatuh. I don't think so. Di zaman sekarang itu nggak ada yang namanya too big to fail gitu, nggak ada yang terlalu besar untuk gagal, itu nggak ada. Jadi jangan terlalu sombong. Banyak kok sudah contoh orang-orang ataupun juga merek-merek besar yang awalnya sombong, ngerasa sudah besar, nggak ada yang bisa mengalahkan atau menjatuhkannya, ternyata bangkrut juga. Misalnya apa? Kayak Nokia, kan ya? Nokia, habis itu juga BlackBerry, kemudian juga merek-merek besar yang kayak Kodak. Itu kan dulu seberapa besarnya mereka, tapi mereka ada sebagian strategi yang mereka menunjukkan kesombongan agar merasa bahwa nggak ada orang yang bisa menyaingi produkku, tetapi ternyata sekarang mereka sudah tidak berjaya lagi. Begitupun sama dengan manusia. Kalau orang sudah terlalu sombong dan ngerasa bahwa dirinya too big to fail, I don't think so ya. Dan sekarang sepertinya Aden Wong sedang kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, yang bisa setara lah dengan posisi terakhir dia sebagai seorang CEO di perusahaan skala internasional yang harus dia tinggalkan gara-gara dia viral di Indonesia, karena posisi dia saat itu adalah sedang di Indonesia. Sayang banget ya, posisi besar dan gede seperti itu tetapi hancur hanya karena isu seperti ini. Harta, tahta, dan wanita adalah 3 hal yang akan selalu menjadi cobaan setiap pria di dunia ini. Setuju nggak sih? Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook, dan juga akun TikTok Udian Jasa Asmara. Sampai jumpa.